Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 9 Kesiman, yang saya hormati Bapak Tengah Kadek Selamat selaku pemateri, serta Bapak Ibu serta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat beliaulah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini Selasa 31 Januari 2023. Adapun susunan acara pada kegiatan diseminasi pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, keempat pengarahan dari Bapak Kepala SD Negeri 9 Kesiman, kelima penyampaian materi budaya positif oleh Bapak Tengah Kadek Selamat, keenam sesi diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, karena acara pembukaan sudah kita lalui, marilah kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohonkan untuk berdiri. Hadirin, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, untuk agenda selanjutnya yaitu adalah arahan dari Bapak Kepala SD Negeri 9 Kesiman kepada Bapak Kepala Sekolah. Kami persilahkan. Om Swastiastu. Kepada Bapak Ibu peserta dan yang membawakan, Bapak Ibu yang membawakan acara, kemudian Bapak narasumber, selamat. Nah, terima kasih Bapak Ibu peserta yang hari ini sudah datang. Waktunya untuk hari ini mendengarkan apa yang telah didapatkan oleh Bapak Kadek Selamat, Guru SD Negeri 9 Kesiman, di dalam pengimbasan atau diseminasi program
guru penggerak, program guru penggerak di SD 9 Kesiman ini. Semoga dalam pengimbasan budaya positif ini bisa diterapkan di dalam keseharian sekolah kita, dan pemaparan materi akan dilaksanakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Menengah Kadek Slamet. Waktu saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, itu tadi sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Tiba saatnya kita akan menyimak pemaparan materi dari Bapak Nengah Kadek Slamet. Bapak Nengah Kadek Slamet ini merupakan rekan kita yang merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar. Kali ini beliau akan memaparkan mengenai budaya positif, dan tentunya penyampaian beliau akan sangat bermanfaat bagi sekolah kita maupun sekolah Bapak Ibu. Namun sebelum hal tersebut, saya sedikit menginformasikan bahwa sedikit kudapan dari kami sembari menyimak materi pada hari ini. Dipersilakan Bapak Ibu menikmati kudapan yang tersedia. Nah, kali ini kita lanjutkan kembali kepada Bapak Kadek Slamet yang akan menyampaikan materi pada hari ini terkait budaya positif. Untuk penyampaian materi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam. Mohon izin untuk berdiri dalam penyampaian materi ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan diseminasi kegiatan positif ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir dalam acara ini, di mana saya akan mencoba menjelaskan apa yang sudah saya dapatkan beberapa bulan ini selama mengikuti pelatihan guru penggerak. Karena saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar yang difasilitatori oleh Ibu Wayan Sri Yasmini, kemudian Bapak Komang Suyase selaku pengajar kelas saya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan pemaparan materi dalam diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, dengan judulnya diseminasi budaya positif, mungkin kita sudah mengenal apa itu budaya. Nah, budaya merupakan cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang yang bisa dilakukan dengan secara turun-temurun, di mana budaya ini merupakan salah satu budaya ini merupakan bersifat abstrak dan sangat kompleks. Kemudian kalau kita mencerna dengan budaya positif merupakan keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang cerdas, terampil, bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Nah, Bapak Ibu, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan hampir sama hakikatnya dengan sebuah petani, di mana seorang petani bisa membuat bibit-bibit itu menjadi tumbuh subur dengan cara memberikan pupuk, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur, kemudian memberikan perawatan dan lain sebagainya. Nah, dalam eksplorasi konsep ini Bapak Ibu akan dibahas mengenai perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol, kemudian arti, disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, perubahan paradigma. Nah, yang dimaksud dengan paradigma ini mungkin Bapak Ibu sudah mengenal, sudah paham dengan paradigma. Paradigma itu merupakan sebuah cara pikir kita terhadap lingkungan yang nantinya akan berpengaruh terhadap sebuah tindakan.
Nah di sini saya ibaratkan Bapak Ibu, misalkan saja menggenggamkan sebuah tangan, di mana dalam genggaman Bapak Ibu itu terdapat sebuah barang yang Bapak Ibu anggap sebagai sesuatu yang sangat berharga atau berguna. Nah kemudian Bapak Ibu, ada teman Bapak Ibu yang meminta atau menunjuk dengan sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah apakah yang akan terjadi? Mungkin nanti kita akan bahas. Nah perubahan paradigma dalam teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang dimaksud dengan ilusi kontrol ini adalah kepercayaan atau keyakinan yang berlebihan dengan di luar, kadang-kadang bisa di luar nalar. Nah itu yang pertama, itu ada ilusi guru mengontrol murid. Mungkin belakangan ini kita juga pernah berpikir, kita juga memiliki ilusi bahwa kita itu sebagai seorang pendidik itu bisa mengontrol murid. Kemudian ada ilusi kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita juga di saat murid kita melakukan kesalahan, kita selalu menekankan kepada kesalahan. Kita selalu memberikan tekanan bahwa agar dia merasa bersalah dengan harapan kita anak itu akan berbuat yang lebih baik. Nah itu adalah ilusi kontrol Bapak Ibu. Artinya kita memiliki keyakinan, kepercayaan terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan sangat bermanfaat. Nah, kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita coba bahas satu persatu apa yang terkandung dalam ilusi kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu, mungkin ya, seperti apa yang saya sebutkan tadi, saya paparkan tadi, kita memiliki ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol segala tindakan-tindakan murid-murid. Nah, Bapak Ibu, seperti apa yang sudah saya paparkan tadi, kita memiliki sebuah pemikiran bahwa kita dapat mengontrol segala tindakan murid apapun itu. Tapi sebenarnya itu hanya sebuah ilusi Bapak Ibu. Karena apa? Dalam teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya segala tindakan anak-anak, segala tindakan seseorang itu memiliki sebuah tujuan. Kemudian yang kedua, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya walaupun ternyata sedang mengontrolnya. Nah maksudnya begini Bapak Ibu. Semua murid itu sebenarnya tidak bisa dikontrol oleh guru. Artinya guru itu tidak sepenuhnya bisa mengontrol murid. Nah andaikan saja Bapak Ibu, mungkin saja anak-anak itu mau melakukan apa yang Bapak Ibu lakukan. Sebenarnya itu bukan sepenuhnya itu karena kontrol Bapak Ibu. Tetapi seorang anak ini dia istilahnya dia mengiyakan atau dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya. Karena seperti Gunawan katakan tadi, yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah Bapak Ibu, sebelumnya juga saya sering melakukan hal seperti ini, di mana di saat anak-anak melakukan kesalahan, kita cecar supaya dia mengakui dengan kesalahannya, sehingga dia merasa bersalah. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita bisa melihat atau mendapatkan anak itu bisa berperilaku yang lebih baik. Sebenarnya itu hanya sebuah ilusi. Nah sebenarnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kemudian siswa cenderung belajar menjadi merasa lebih buruk tentang dirinya. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Dalam hal ini sulit untuk diidentifikasi guru. Maksudnya begini Bapak Ibu, di saat kita membuat anak itu merasa bersalah, maka dalam hatinya dia akan merasa gagal. Saya sudah gagal menjadi orang, saya gagal menjadi seperti itu. Sehingga apa? Dia akan menciptakan dialog dalam dirinya yang sulit untuk Bapak Ibu identifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah kadang-kadang kita juga sering melakukan hal seperti ini, yaitu penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol. Kita sering membujuk murid, kita sering memberikan penguatan. Sebenarnya itu hanya sebuah ilusi Bapak Ibu. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian dalam jangka waktu tertentu murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, dan hal tersebut akan bergantung pada guru untuk berusaha.
Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita sering memberikan bujukan memang pada hakikatnya itu murid akan mau melakukan apa yang kita inginkan. Akan tetapi di saat anak itu sudah istilahnya jenuh dengan bujukan kita, artinya guru sudah tidak bisa melakukan bujukan yang lebih bervariasi, monoton itu saja, akan murid itu akan bosan. Yang nantinya apa? Yang nantinya anak itu tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Dia tidak akan melakukan hal yang seperti yang biasa dia lakukan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang-kadang kita merasa seorang guru itu merasa paling benar, merasa paling hebat, sehingga kita memiliki kemampuan untuk mengontrol semua siswa-siswa atau murid-murid yang ada di sekolah. Nah, sebenarnya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan agar dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Kadang-kadang kita melakukan apapun yang kita lakukan dengan harapan apa? Dengan kita mengukur kemampuan kinerja yang dilakukan oleh anak didik kita. Kemudian pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini Bapak Ibu, saya coba buatkan tabel tentang perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon itu realitas itu kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol sebenarnya dijabarkan itu realitas atau kebutuhan kita itu adalah berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang-kadang kita bersikap egois. Kita ingin orang itu memiliki perlakuan seperti yang kita inginkan. Nah, pada hakikatnya sebenarnya dalam teori kontrol disebutkan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita diharapkan untuk memahami karena setiap orang itu memiliki tujuan yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, meskipun perilaku itu perilaku yang tidak disukai atau disenangi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya yang hanya Bapak Ibu lah yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu sendiri, bukan orang lain. Seperti apa yang saya gambarkan tadi, seperti sebuah kepalan tangan, di mana seberapa besar pun kekuatan orang lain untuk mempengaruhi kita. Kalau kita tidak ingin membuka kepalan tangan ini, maka tidak akan bisa terbuka Bapak Ibu. Sehingga seperti yang disebutkan, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol itu adalah Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang dalam stimulus respon kita mencoba memberikan bujukan. Di saat bujukan itu tidak berhasil, maka yang terjadi apa? Kita akan mencoba untuk memaksa. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, yang penting di sini adalah bukan memaksa atau bukan memberikan bujukan yang pada ujungnya akan memaksa. Yang kita harapkan adalah sebenarnya kolaborasi menciptakan hal-hal yang baru. Setiap orang memiliki daya nalar yang berbeda, sehingga di saat kita berkolaborasi, maka kita akan memiliki pemandangan-pemandangan dan pemikiran-pemikiran yang baru. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada arti disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Mana kita harus belajar, bagaimana belajar meyakini diri sendiri, menghargai diri sendiri untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Nah, pada dasarnya di dalam budaya kita, kalau kita sudah mendengar kata disiplin, apa yang Bapak Ibu rasakan? Pasti yang Bapak Ibu rasakan adalah sesuatu harus pada taat kepatuhan. Nah, itu sudah membudaya di negara kita. Itu bahwa disiplin itu merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk melakukan kepatuhan. Kemudian dan menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Berkaitan dengan disiplin, kadang-kadang kita merasa tidak nyaman. Ada beberapa peraturan-peraturan yang membuat kita harus disiplin. Nah, di saat seperti itu, terkadang kita merasa tidak nyaman.
Nah, Bapak Ibu, ada 3 motivasi dalam perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu juga dalam melaksanakan sesuatu, dalam melakukan segala tindakan yang Bapak Ibu lakukan pasti ada termotivasi. Ada 3 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bahwa ingin terhindar dari hukuman, untuk menghindari rasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk motivasi yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi secara eksternal. Kemudian yang ketiga ini adalah merupakan motivasi secara internal yang berada dalam diri Bapak Ibu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, mari kita coba bahas satu persatu. Yaitu yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Terkadang kita melakukan sesuatu itu hanya untuk terhindar dari sebuah hukuman. Kadang-kadang juga kita memberikan sebuah peraturan kepada anak-anak. Kita memberikan sebuah peraturan, kita memberikan tata tertib kepada anak-anak. Anak-anak itu mau melakukan karena apa? Karena dia tidak ingin merasa, tidak ingin dirinya akan dihukum. Nah, itulah yang motivasi yang berasal dari luar. Kemudian ini adalah motivasi yang paling rendah ya Bapak. Kemudian hal yang dilakukan untuk menghindari permasalahan, supaya tidak terjadi sebuah masalah, maka kita akan turut kepada sebuah aturan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan atau imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang juga kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapat sebuah imbalan, hanya ingin mendapat sebuah penghargaan. Nah, ini sebenarnya motivasi yang berada satu tingkat di atas motivasi secara motivasi agar terhindar dari hukuman. Ini lebih bagus Bapak Ibu, lebih bagus satu tingkat daripada untuk terhindar dari hukuman. Nah, orang dengan motivasi ini akan selalu bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Kalau saya melakukan ini, saya akan dapat apa? Bapak Ibu juga kadang-kadang mungkin memiliki rasa seperti itu. Kalau saya mengerjakan ini, siapa yang akan memberikan saya hadiah? Nah, kemudian hal yang dilakukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan seperti apa yang saya katakan. Nah, Bapak Ibu, motivasi yang pertama dan kedua terhindar dari hukuman untuk mendapat sebuah penghargaan itu adalah motivasi yang bersifat sementara. Kenapa saya bilang sementara? Karena seandainya itu tidak ada, maka Bapak Ibu tidak akan melakukan hal seperti itu. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau kita memberikan anak-anak untuk melakukan sesuatu termotivasi karena hukuman atau imbalan, di saat hukuman itu ditiadakan, di saat imbalan itu ditiadakan, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, yang paling bagus itu dalam hal ini adalah motivasi yang didasari oleh dari dalam diri, yaitu yang disebutkan dalam pemaparan saya ini adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, kita melakukan sesuatu karena kita sadar, saya ingin seperti ini. Itu yang paling bagus Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita melakukan kepada anak-anak, bagaimana kepada peserta didik agar anak-anak mampu memiliki motivasi secara internal, tidak sebatas saja dengan hukuman ataupun dengan imbalan. Kemudian motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Inilah yang kita harapkan untuk menciptakan disiplin positif dalam lingkungan sekolah kita. Nah, seperti diibaratkan misalnya begini Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu, misalnya Bapak Ibu dalam berkendara menggunakan helm. Apa yang memotivasi Bapak Ibu dalam untuk berkendara menggunakan helm? Barangkali ada yang menggunakan helm supaya tidak terkena tilang, supaya tidak terkena sanksi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi di saat peraturan itu ditiadakan, misalnya Bapak Ibu berkendara di sebuah pedesaan yang tidak ada peraturan, tidak ada polisi yang sedang menilang, maka Bapak Ibu tidak akan menggunakan helm.
Sebenarnya yang diinginkan kita menggunakan helm itu kan bukan sebuah untuk menghindari hukuman, tetapi untuk apa? Agar kita yakin bahwa kita agar dia selamat. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu meyakini kalau kita menggunakan helm itu bahwa kita harus ingin selamat, maka kemanapun Bapak Ibu dalam menggunakan sepeda motor akan tetap menggunakan helm. Atau Bapak Ibu barangkali mungkin memiliki pemikiran saya menggunakan helm, apalagi helm saya bagus sehingga dipuji oleh orang. Helmnya bagus, maka Bapak Ibu terus menggunakan helm. Nah, apa yang terjadi? Di saat pujian itu tidak ada, di saat yang memuji Bapak Ibu itu tidak ada, maka Bapak Ibu bisa kasihan menggunakan helmnya. Padahal yang terpenting di sini yang terpenting di sini bukan yang untuk menghindari sebuah penghargaan, untuk menghindari hukuman atau penghargaan. Yang terpenting adalah kita aman dan selamat. Dan Bapak Ibu, terima kasih. Hukuman ini adalah sesuatu yang bersifat satu arah dari guru. Padahal kita sering memberikan hukuman kepada anak-anak yang tanpa disadari oleh anak-anak, tiba-tiba kita langsung menghukum. Nah, hukuman ini bersifat satu arah dari guru dan siswa hanya menerima, Bapak Ibu. Kemudian hukuman ini bisa berupa fisik maupun berupa kata-kata yang sangat menyakiti bagi anak-anak. Nah, hukuman dan penghargaan menurut KON, Bapak Ibu, itu mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian KON juga mengemukakan bahwa beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum. Bapak Ibu, kadang-kadang kita memberikan penghargaan pada anak, pada hakikatnya itu adalah sama dengan menghukum murid, Bapak Ibu. Karena penghargaan itu bisa menghukum peserta didik. Nah, dalam jangka pendek itu penghargaan itu tidak penghargaan dan hukuman itu merupakan pengaruh dalam jangka pendek. Nah, penghargaan berlaku untuk mendapatkan seorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada sebuah penghargaan yang diberikan. Selama Bapak Ibu masih bisa memberikan penghargaan kepada anak-anak, maka selama itu mungkin saja anak masih bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tapi di saat penghargaan itu tidak ada, maka anak itu akan sudah tidak mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian penghargaan ini merupakan sebuah pemberian motivasi yang tidak efektif. Nah, suatu penghargaan adalah sebuah benda peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika melakukan apabila ada sesuatu. Itu sesuatu itu apa? Sesuatu dalam mendapat sebuah penghargaan. Sebenarnya memberikan penghargaan ini adalah merusak hubungan dalam pertemanan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita memberikan penghargaan kepada anak si A dan atau si B yang tidak mendapat penghargaan itu merasa terhukum karena dia tidak bisa mendapatkan penghargaan. Kemudian ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Karena manusia itu kadang-kadang tidak suka ada orang yang lebih tinggi daripada kita. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Terkadang kita memberikan sebuah penghargaan itu yang memiliki hasil yang terkadang juga lebih jelek dari yang tidak mendapat penghargaan. Hingga bisa disebutkan bahwa penghargaan itu sebagai penghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Bagi yang tidak mendapatkan penghargaan, maka dia akan merasa dirinya terhukum. Karena apa? Karena tidak mendapat penghargaan, jadi kita akan merasa mendesak, kadang-kadang kesel, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi tentang penghargaan, hukuman. Yang selanjutnya kita akan lanjutkan pada yang poin yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Kemudian mengapa keyakinan kelas penting untuk menciptakan budaya yang positif?
Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, Bapak Ibu, karena apa? Karena keyakinan kelas kita meyakini, kita bersama dengan siswa meyakini apa yang kita inginkan dalam sebuah pembelajaran. Berbeda dengan sebuah peraturan yang tiba-tiba memberikan anak untuk harus begini, harus begitu, sehingga anak-anak kadang-kadang kan merasa terpaksa dalam melakukan seperti itu. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini, maka kita akan bentuk keyakinan kelas. Barangkali Bapak Ibu di kelas sudah ada yang melaksanakan keyakinan kelas, atau barangkali ada yang baru memulai, atau yang sama sekali belum memulai. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih konkret dan rinci. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, itu pernyataan secara umum. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, artinya kata-kata yang positif. Bukan berarti tidak boleh, tidak harus begini, bukan begitu apa itu. Tetapi kita bentuk dengan kata-kata yang lebih positif. Kemudian jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini barangkali kita hanya perlu 3 sampai 10 dalam keyakinan kelas, sehingga setiap kelas anak-anak semua memahami tentang keyakinan kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berpartisipasi dalam penyusunan. Dalam pembuatan kelas keyakinan kelas ini diharapkan semua memiliki partisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan kemudian yang ketiga yaitu melakukan peninjauan keyakinan kelas secara berkala. Setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, nanti diharapkan kita meninjau bagaimana dalam pengaplikasiannya terhadap peserta itu. Nah, Bapak Ibu, tadi kenapa harus keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Nah, saya sudah coba buatkan tabel. Misalnya dalam peraturan kelas itu mengembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikan yang diinginkan dalam keyakinan kelas ini adalah bertanggung jawab. Di saat kita meminta anak-anak untuk bertanggung jawab, secara otomatis dia akan melakukan hal seperti peraturan yang pertama, yaitu mengembalikan buku pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian ini dalam kebajikan atau keyakinan kelasnya adalah menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian selanjutnya ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini dalam keyakinan kelasnya kita buat dengan menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai dalam keyakinan kelas itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas misalnya, Bapak Ibu. Nah, yang kita harapkan di sini adalah keselamatan dan keamanan. Jadi dalam keyakinan ini ada sebuah contoh saja. Mungkin ada banyak lagi dalam keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu karena mencari seperti nilai 4 atau di sumber-sumber yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya coba di kelas 6 kebetulan di 9 Kesiman, saya mencoba untuk melakukan atau membuat keyakinan kelas di kelas 6. Baik Bapak Ibu, mari kita coba saja, barangkali bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam pembuatan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, ini hanya sebuah contoh saja. Kalau nanti bisa lebih bagus dari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Sebelum belajar kita akan membuat sebuah Ibu sebelumnya sudah kita potong saja dalam video karena sebenarnya ini sangat saya melakukan dalam kelas kegiatan administrasi. Kita langsung aja dalam video ini dalam pembawaan yang menarik. Tidak boleh begitu. Kira-kira kalau melaksanakan kadang-kadang masa terpaksa tidak? Karena kita disuruh jangan, tidak boleh begitu, harus begitu, harus begitu.
Silakan kalian tulis misalnya dalam keyakinan kelas ini dalam menulis nanti Pak Guru akan silakan kalian menulis apa yang kita lakukan, apa yang akan dilaksanakan, artinya apa yang kalian lakukan dalam tulisan nanti silakan tidak ada apa yang apa yang kalian lakukan di dalam keyakinan kelas ini ditulis apa yang terjadi seperti hasil apa yang kalian lakukan banyak nanti tak perlu akan karena perluan bersama-sama yang Bapak Ibu, itu dalam pembuatan keyakinan kelas kita berikan semua untuk menginspirasi membuat apa yang kita inginkan. Jadi di sini semua anak memiliki kesempatan dalam untuk memperlukan apa yang dia inginkan. Biasanya dalam pembuatan keyakinan kelasnya karena semua orang menulis otomatis akan ada banyak. Nah nanti kita akan kelompokkan, mungkin ada yang sama, kita hanya buat satu saja, sehingga nanti akan boleh keyakinan yang sekali. Tidak berada di kelas, tidak sombong, banyak ini. Jadi kalau kita sama menulis saja. Jelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang lain, nggak pernah saya ini. Menghormati orang lain dan ya, jadi dan diri sendiri. Kemudian bersama bisa belajar. Kemudian ada lagi ini anak saya. Bapak Ibu, saya akan hadir tersebut. Kemudian ada karena proses di sini adalah kita mengelompokkan beberapa keyakinan kelas yang sama. Baik Bapak Ibu, begitu contoh dalam pembuatan keyakinan kelas barangkali Bapak Ibu jauh lebih bervariasi, jauh lebih kreatif dalam pembuatan
keyakinan kelasnya. Ini hanya sebuah contoh saja, semoga Bapak Ibu terinspirasi dari apa yang sudah dia kerjakan di kelas 6. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian pada dasarnya, pada hakikatnya itu semua manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan akan bertahan hidup. Kebutuhan akan bertahan hidup ini sebenarnya kebutuhan yang bersifat fisiologis, itu misalnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan makanan. Baik Bapak Ibu, pada hakikatnya manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dan cinta kasih sayang yang ingin dihargai dalam berkelompok dan dalam kehidupan yang berkelompok. Kemudian penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang-kadang kita membutuhkan rasa pengakuan dari orang dan kita dianggap mampu. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Maka kita akan berusaha memiliki otonomi, misalnya kita berusaha untuk memiliki kemampuan yang bersifat mandiri. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah Bapak Ibu, dalam posisi kontrol ini sebenarnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan sekarang kita berada di posisi yang mana. Kadang-kadang kita di saat anak-anak melakukan kesalahan, kita ingin mengontrol anak, kita kadang-kadang berada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman, atau pemantau, atau bahkan ada yang sudah berada di posisi manajer. Baik Bapak Ibu, dalam posisi 5 posisi kontrol sebagai guru, yang pertama itu motivasi secara eksternal itu adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini adalah kebutuhan identitas yang gagal sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kemudian sebagai teman dan pemantau itu perilaku kontrol yang positif, dan yang kita harapkan sebenarnya kita berada di posisi kontrol sebagai manajer. Nah misalnya dalam guru berbuat sebagai penghukum, biasanya kita menghardik, kemudian memberikan kata-kata kasar, kemudian kadang-kadang kita menunjuk-nunjuk dengan marah-marah. Kemudian kalau dalam posisi sebagai pembuat rasa bersalah, yaitu berceramah, menunjukkan alasan-alasan sehingga anak itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kita seolah-olah sebagai teman dengan anak-anak, bercanda ria, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau itu kita hitung-menghitung ada berapa kesalahan apa yang dia lakukan, apa yang harus dia konsekuensinya seperti apa, hukumannya seperti apa. Kemudian yang sebenarnya yang kita harapkan adalah sebagai manajer. Dengan cara apa? Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga dia berusaha untuk memiliki disiplin yang positif atau motivasi yang positif. Nah ini Bapak Ibu kita coba satu-satu, yaitu posisi sebagai penghukum. Misalnya ada anak-anak yang terlambat, barangkali Bapak Ibu pernah marah-marah atau barangkali langsung memberikan hukuman, membentak-bentak sehingga anak-anak belum sempat ngomong apa, kadang-kadang kita sudah berikan dia hukuman. Ada anak yang terlambat, langsung tiba-tiba buka sepatu kamu, jalan kaki, jalan merayap, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan seperti itu, karena apa? Karena saya juga pernah dulu melakukan seperti itu. Begitu anak merasa bersalah, begitu anak sudah melakukan kesalahan, kita langsung menghukum. Sebenarnya ini menunjukkan identitas yang gagal Bapak Ibu dalam menciptakan disiplin yang positif. Dengan suara yang tinggi itu kadang-kadang anak kita melotot Bapak Ibu dengan marah-marah, sehingga anak-anak menjadi kadang-kadang merasa tertekan, merasa takut, bahkan ada yang sampai menunjuk-nunjuk. Nah dampaknya apa Bapak Ibu? Murid barang dendam dan agresif, maka dia akan memiliki rasa dendam terhadap Bapak Ibu. Mungkin sekarang tidak, suatu saat nanti dia akan merasa dendam. Bapak Ibu, kalau tadi sudah merasa dendam, kemudian kadang-kadang setelah duduk siswa marah-marah,
dan mencoret-coret meja tulisnya atau bukunya. Karena apa? Dia merasa tertekan Bapak Ibu. Setelah kita berikan hukuman-hukuman itu, kadang-kadang dia tidak bisa melampiaskan kemana-mana, dia coret-coret tembok, kemudian dia coret-coret buku yang dia punya. Kadang-kadang mengepalkan tangan. Itu adalah bentuk dari dampak dari yang kita diperoleh dari apa yang kita lakukan karena kita sedang menghukum anak-anak. Kemudian yang lebih buruk lagi adalah sepulang sekolah melihat mobil motor guru itu bisa saja bannya dikempeskan. Karena pada zaman saya masih dulu itu pada waktu masih sekolah, kadang-kadang banyak ada teman-teman yang sudah melakukan itu. Karena apa? Karena tadi dia marah-marah, dia merasa dendam. Sekarang sudah tidak ada, awas kalau sudah tidak ada, awas kalau tidak dilihat. Nah, dia akan punya rasa dendam. Kemudian membuat rasa bersalah. Kadang-kadang pernah tidak Bapak Ibu merasakan kadang-kadang di saat anak melakukan kesalahan, ayo dong lakukan. Apa kamu tidak kasihan bersama ibu? Nanti ibu dimarah loh sama kepala sekolah. Nanti ibu dipecat dari sini. Pernah ada Bapak Ibu melakukan seperti itu? Barangkali ada yang pernah seperti itu. Karena apa? Karena kita ingin membuat anak-anak itu merasa bersalah. Sehingga apa yang terjadi ya Bapak Ibu? Maka murid akan merasa bersalah, kemudian dia akan merasa dirinya gagal. Gagal untuk membahagiakan orang lain. Gagal membahagiakan guru yang dia senangi. Kemudian ini nadanya suaranya halus. Kadang-kadang kita sampai memelas. Loh, kalau kamu begini nanti ibu dipecat loh sama kepala sekolahnya. Oh, mau kehilangan ibu guru di sini atau kehilangan bapak. Maka anak itu akan merasa bersalah dalam dirinya. Sebenarnya ini sangat buruk dalam identitas diri anak-anak. Yang ketiga adalah posisi teman. Di saat anak melakukan kesalahan, kita seolah-olah bagaimana kita melakukan dia seperti teman kita. Ayolah, ya tidak apa-apa deh. Nah, sebenarnya ini adalah yang kurang bagus juga Bapak Ibu. Karena apa? Karena dampak positifnya pasti ada. Karena dampak positifnya itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tetapi dampak negatifnya apa? Di saat guru itu tidak ada, dia tidak akan melakukan hal itu dengan guru yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu akrab dengan si A atau si B, anak-anak murid A atau murid B, di saat Bapak Ibu tidak ada, maka akan ada guru lain yang akan menggantikan posisi Bapak Ibu dalam mengajar. Apa yang terjadi? Dia tidak akan melakukan hal yang serupa dengan Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia menganggap ini bukan teman saya. Ini dia menganggap guru ini bukan seperti teman saya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu sebagai pemantau. Nah, dalam posisi sebagai pemantau ini adalah kita sebagai hitung-hitungan. Misalnya ada anak yang terlambat datang masuk ke kelas, kita sudah buat konsekuensi bahwa anak yang terlambat masuk 15 menit dalam waktu istirahatnya akan 15 menit belajar di kelas untuk mengejar kekurangan materi yang dia tinggalkan sebelumnya. Nah, sebenarnya pemantau ini kadang-kadang anak juga tidak akan bisa secara mandiri dalam merubah kesalahan apa yang dia yakini salah. Karena apa? Di saat jam istirahat misalnya ada jam sekolah ada anak-anak yang masuk terlambat, nanti dia akan melanjutkan 15 menit setelah istirahat. Nah, begitu nanti istirahat dia akan duduk di dalam kelas. Nah, apa yang terjadi? Maka di situ juga harus ada pemantau juga. Dia tidak bisa bekerja secara mandiri. Nah, dalam posisi pemantau ini adalah hitung-hitungan seberapa besar kesalahan, seberapa besar konsekuensinya, maka dia harus menembusnya tanpa memandang korban. Bapak Ibu, nah yang kita harapkan adalah sebagai manajer. Nah, dalam sebagai manajer ini sebenarnya yang guru ini kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Misalkan anak-anak dalam hal ini dalam bisa melakukan kesalahan, tidak mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah, tetapi apa? Anak-anak itu menggali sendiri, dia menceritakan sendiri kenapa dia bisa melakukan kesalahan. Jadi di saat anak-anak misalnya datang terlambat, Bapak Ibu kalau bisa jangan langsung diberikan sanksi atau konsekuensi. Misalnya biarkan dia dulu untuk belajar, misalnya, terus setelah itu kita cari dia dan kita usahakan kita ngomong sama dia itu
tidak langsung di depan orang banyak. Nah, sebenarnya di situ kita cari apa sih yang menyebabkan dia seperti itu. Kemudian apa yang dia bisa kerjakan agar tidak mengganggu aktivitas yang harus sebenarnya dia lakukan. Nah, misalnya di sini dalam ini adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekati murid tak usah teriak Bapak Ibu ya. Jadi dalam kemarin anak, misalkan Bapak Ibu tidak usah teriak-teriak, tidak usah sampai melotot. Jadi kita cari saja anak-anak, biarkan dia kesempatan untuk belajar dulu. Setelah itu baru kita dekati. Kita di saat jam-jam nanti jam istirahatkah atau memang ada waktu untuk berdua. Usahakan nanti tidak ada yang lain agar anak-anak itu tidak merasa malu di hadapan teman-teman yang lain. Nah, di sini misalnya, apa yang kita lakukan dalam posisi manajer ini? Bapak Ibu, dalam kita sebagai posisi manajer ini yang kita harapkan adalah kita mampu merestitusi anak-anak. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, apa gunanya untuk menstabilkan identitas, Bapak Ibu? Nah, dalam menstabilkan identitas ini, apa yang kita bisa ucapkan dengan anak-anak? Jadi, kita menyadarkan kalau sebenarnya yang salah itu tidak dia saja. Kadang-kadang kita bisa menggunakan kata-kata hal itu manusiawi. Guru dulu juga Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti itu. Yang melakukan kesalahan ini bukan kamu saja, tapi banyak. Artinya apa? Di saat baru datang misalnya melakukan kesalahan, berhadapan dengan guru, dia tenangkan dulu. Tidak usah langsung diberi hukuman atau dibentak-bentak. Tenangkan saja dulu dia. Sehingga dia stabil, jiwanya stabil. Karena apa? Begitu jiwa kita stabil, jiwa kita tenang, maka kita akan mampu memunculkan ide-ide yang baru. Saya yakin Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama dalam mewujudkan ide-ide yang baru. Kita harus tenang dulu, Bapak Ibu. Kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap ini kita menanyakan kenapa anak itu melakukan kesalahan seperti itu. Karena apa? Pada hakikatnya itu setiap tindakan anak-anak itu memiliki tujuan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan entah itu disukai ataupun tidak kita sukai, dia sebenarnya memiliki tujuan. Misalnya kadang-kadang anak yang terlambat datang ke sekolah karena bergadang, karena dia menonton film bola. Barangkali ada kegiatan-kegiatan yang harus dia lakukan, yang harus sampai larut malam. Jadi kita tanyakan dulu, kenapa bisa seperti itu? Kita kembalikan ke dia, tidak usah kamu harus begini, kamu harus begitu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian yang selanjutnya kita bisa menggunakan kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Artinya bagaimana dia bisa melakukan hal itu, tetapi tidak mengganggu aktivitas yang utama. Barangkali Bapak Ibu saya sudah coba buat di YouTube, bisa buka di channel saya bagaimana cara merestitusi anak. Mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu. Pada saat itu saya buat bagaimana anak-anak datang terlambat karena menonton bola. Nah, setelah dia kembalikan ke sana, maka anak itu akan berusaha memberikan jawaban bahwa dia akan menonton bola apabila pertandingannya tidak terlalu malam. Nah, kalau sampai terlalu malam bagaimana? Dia akan menonton dengan cara pulangnya saja. Itu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Sehingga dia meyakini, oh saya harus seperti ini. Maka dia akan melakukan tanpa disuruh pun, tanpa kita melakukan sebuah hukuman itu dia akan melakukan, dia tidak akan mengulangi kesalahan itu. Baik Bapak Ibu,
Mungkin untuk penyampaian materi tentang stimulus respon, disiplin, ada motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, segitiga diskusi. Mungkin sedikit gambaran saja seperti itu. Barangkali nanti untuk dalam diskusi tanya jawab kita akan nanti mungkin dari Bapak Ibu ada yang merasa ingin bertanya, kita akan lanjutkan nanti dalam sesi tanya jawab. Untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan ke moderator. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi penyampaian yang sangat luar biasa dari Bapak Kadek Slamet. Untuk hal itu mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Kadek Slamet terkait materi budaya positif. Tadi kita sudah menyimak dengan seksama materi yang sangat menarik untuk kita telusuri lebih dalam lagi, sehingga hal-hal positif yang kita dapatkan nanti dapat kita terapkan di sekolah kita maupun sekolah Bapak Ibu. Jadi tadi ada hal menarik yang dapat kita simak, yaitu terkait stimulus respon, di mana tadi ada teori kontrol yang dapat dicontohkan dari sebuah kepalan tangan. Untuk hal itu kita akan menyimak lebih dalam lagi untuk lebih memperdalam terkait pemahaman materi budaya motivasi, budaya positif maksud saya. Kita akan lanjut ke agenda diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk sesi pertama saya akan membuka untuk 2 orang penanya. Kepada Bapak Ibu saya persilahkan. Baik, Bapak yang berbaju kuning di sana, yang pertama. Kemudian silakan saya menunjuk Ibu yang cantik di sana yang berbaju merah untuk pertanyaan yang kedua. Untuk sesi pertama saya akan membuka untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Kepada Bapak di sana saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Imadi Wita Saraswata, saya guru kelas 4 di SD Negeri 9 Kesiman. Jadi berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh Bapak tadi, kira-kira apa ya Pak yang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Dari yang cukup demikian. Ya, terima kasih Bapak Made atas pertanyaannya. Kita lanjutkan kepada Ibu cantik yang berbaju merah di sana. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Mariani, dia mengajar di kelas 2. Adapun hal yang ingin dia tanyakan pada kesempatan kali ini adalah hal apa yang bisa kita gunakan untuk mengetahui bahwa siswa telah menginternalisasikan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Ketut. Itu tadi 2 buah pertanyaan yang dilontarkan kepada pemateri kita. Untuk hal tersebut, saya akan mempersilakan kepada Bapak Kadek memberikan tanggapannya terkait pertanyaan-pertanyaan dari peserta diseminasi. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya coba menanggapi pertanyaan dari Bapak Made yang pertama, itu tentang hal yang dilakukan gitu Pak Deyan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah budaya itu adalah sesuatu yang sebenarnya turun temurun, kadang-kadang dilakukan oleh komunitas termasuk juga dari sekolah. Nah, tidak bisa dipungkiri kadang-kadang kita ada budaya-budaya yang memang salah kaprah, misalnya salah kaprah. Seperti adanya budaya menghukum dengan verbal maupun non-verbal. Nah, apa yang kita lakukan menciptakan budaya positif seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi? Kita harus mampu membiasakan diri dengan seluruh warga sekolah. Kita saling membiasakan diri untuk berperilaku yang disiplin, yang sesuai berperilaku disiplin positif. Nah, untuk menghilangkan hal itu dilakukan agar kita bisa menghilangkan disiplin-disiplin negatif yang selama ini sudah membudaya di sekolah kita.
Dan kita juga perlu adanya kolaborasi saling mengisi antara seluruh warga sekolah. Jadi dengan kita saling berkolaborasi, niscaya ada pemikiran-pemikiran baru dan sehingga muncullah disiplin-disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Itu Bapak Madi. Kemudian saya coba untuk tanggapi yang kedua, yaitu tentang dari Ibu Kurt ya, jadi dari Ibu Kurt. Kemudian bagaimana cara mengimplementasi bahwa anak itu sudah melakukan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, hal ini bisa saja kita lihat dari motivasi siswa, Bu ya. Jadi melakukan tindakan itu siswa menyadari nilai-nilai kebajikan tersebut sebagai prinsip hidup yang mereka miliki. Jadi bukan karena takut dengan orang lain. Jadi nanti Ibu Ketut bisa lihat di saat Ibu Ketut sudah mengajak anak didik itu dia melakukan sesuatu yang memiliki berdisiplin positif, dan di saat Ibu Ketut tidak ada diisi oleh guru yang lain, apakah dia melakukan hal yang sama? Jadi apabila dia sudah melakukan hal yang sama, itu berarti sudah dalam diri anak-anak sudah internalisasi itu nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam dalam dirinya. Jadi Ibu Ketut nanti bisa melihat karena hal ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi kita saling bertahap memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak. Nah, setelah dia memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, dia melakukan sesuatu dalam dirinya untuk menjadi dirinya yang lebih nyaman, menjadi lebih sempurna, maka ada tidaknya dari Ibu nanti saat mengajar ataupun di sekolah, maka dia akan melaksanakan hal yang serupa juga. Jadi tidak ada rasa takut begitu. Mungkin segitu Bapak Ibu penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penyampaian yang sangat luar biasa, tanggapan dari Bapak Kadek Selamat terkait pertanyaan dari Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya terkait budaya positif, jadi kita bisa melihat perilaku positif. Yang pertama, kita membiasakan diri melakukan hal-hal positif di lingkungan sekolah, sehingga nantinya warga sekolah mampu berkolaborasi untuk melakukan kebiasaan positif yang akhirnya membudaya di sekolah kita. Begitu juga terkait pertanyaan dari Ibu Ketut, hal tersebut dapat kita lihat juga ketika siswa yang sudah melaksanakan hal-hal positif mampu juga menerapkan nilai-nilai kebajikan, tidak hanya kepada gurunya atau wali kelasnya, juga mampu dicontohkan, mampu ditimbulkan kepada guru yang lain seperti itu. Baik, seperti itu yang dapat saya tangkap tadi terkait Bapak Ibu penanya. Bagaimana atas tanggapan Bapak Kadek Selamat, apakah bisa diterima? Kita akan lanjutkan, kita akan masuk ke sesi 2. Saya akan kembali membuka untuk 2 orang penanya. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Baik, saya akan mulai kepada Ibu yang berbaju hijau di sana untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum bertanya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan saya. Nama saya Purnama. Untuk Pak Kadek, pertanyaannya singkat saja, tapi mohon dijelaskan. Tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa penghargaan yang bersifat menghukum. Mohon itu bisa dijelaskan kembali dan diberikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Purnama yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Untuk penanya yang kedua, dipersilakan. Ya, Ibu yang berbaju ungu di sebelah saya ini tadi sudah bisik-bisik ya. Ibu, nanti saya berikan bertanya ya, seperti itu ya. Ya, saya akan persilakan kepada Ibu yang cantik ini memberikan pertanyaannya terkait tentang budaya positif.
terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan dulu ya, nama saya Nilo Deviani, wali kelas 3 di SD Negeri 9 Kesiman. Nah, saya mau bertanya, bagaimana peran orang tua dalam penerapan budaya positif ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Guru Devi atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Kadek Selamat, saya akan persilahkan untuk menanggapi dua pertanyaan dari ibu-ibu cantik ini. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan saya untuk menjawab. Terima kasih kepada penanya juga untuk Bu Ayu. Bu Ayu pertama, pertanyaannya adalah penghargaan yang menghukum. Jadi apa sih penghargaan yang menghukum? Nah, sebenarnya penghargaan dan hukuman ini memiliki sama-sama bersifat negatif terhadap psikologi anak. Nah, ambil saja contoh dalam kenaikan kelas, Bapak Ibu. Nah, biasanya kita memberikan hadiah kepada anak. Jadi anak yang sudah memperoleh prestasi kita berikan hadiah, entah itu berikan buku, entah itu berikan hadiah-hadiah yang setimpal lainnya pada anak dengan harapan apa? Dengan harapan dia termotivasi untuk belajar. Nah, yang menjadi kendala yang didapat di sini adalah bagaimana dengan anak-anak yang tidak mendapat hadiah, maka dia akan merasa terhukum diri. Nah, dan selain itu juga kepada anak-anak yang misalnya kita sudah memberikan hadiah itu, di saat nanti dia tidak bisa mendapatkan hadiah tersebut, di saat nanti misalnya nanti hadiah tersebut adalah tidak dilaksanakan, maka dia akan menurunkan motivasi dalam dirinya. Nah, misalnya kan saja sekarang misalnya dia mendapat juara 1, ranking 1 atau ranking 3 dan lain sebagainya. Dan di saat nanti dia tidak mampu mencapai prestasi tersebut, maka dia akan merasa terhukum terhadap dirinya sendiri. Nah, itu tidak karena apa? Karena motivasi yang timbul di sana adalah motivasi yang secara internal, secara eksternal, secara eksternal. Jadi dalam hal ini, kalau kita melaksanakan penghargaan itu dengan penghargaan itu terus-menerus, maka anak itu akan merasa terhukum. Seperti yang saya contohkan tadi, yaitu misalnya anak itu saat tidak mendapat juara. Mungkin begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya itu dari Bu Devi, yaitu bagaimana peran orang tua. Nah, sudah pasti dalam hal ini untuk menciptakan disiplin positif bagi anak-anak, bagi seluruh warga sekolah juga, maka kita perlu berkolaborasi dengan orang tua. Kalau di sekolah kita misalnya punya paguyuban, punya komite, maka kita saling berkolaborasi untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nah, dengan bersaling berkolaborasi inilah nanti kita akan timbul sesuatu ide yang nanti bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Begitu kiranya Bapak Ibu. Mungkin saya waktu kembali ke umum. Baik, terima kasih Bapak Kadek atas tanggapannya terkait dua buah pertanyaan yang sudah dilantunkan dari Bu Guru Purnama dan juga Guru Devi. Bagaimana terkait Bu Guru Purnama dan juga Bu Guru Devi atas tanggapan yang telah disampaikan oleh Bapak Kadek? Guru Devi, bagaimana atas tanggapannya terkait penyampaian dari Bapak Kadek Selamat, pentingnya peran orang tua terkait budaya positif di lingkungan sekolah kita? Ya baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Kadek. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pertanyaan kembali atau ingin memberikan refleksi terkait kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sangat lengkap penyampaian materi dari Bapak Kadek Selamat. Baiklah, dari para peserta, para hadirin, saya melihat tidak ada penanya lagi. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ada sedikit tanggapan atau penyampaian terkait kegiatan diseminasi pada hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, saya persilakan.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kembali pada saya untuk memberikan sebuah refleksi dari kegiatan diseminasi budaya positif di dalam sekolah SD Negeri 9 Kesiman dalam Pak Menengah Kadek selama mengikuti program guru penggerak ini. Saya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan ini. Dalam kesempatan yang baik ini, bahwa kegiatan yang disampaikan, apapun materi yang disampaikan oleh Pak Kadek selama ini sangat, menurut saya adalah sangat berguna di dalam penerapannya kita di sekolah. Karena kenapa? Budaya positif itu sangat diperlukan di dalam penerapan bagaimana kita memperlakukan dan menyayangi siswa kita di dalam membimbing dan mendidik anak-anak. Dan pemahaman yang diberikan atau materi yang diberikan oleh Pak Kadek Selamat sangat mudah untuk dipahami, dan saya betul-betul mengerti dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kadek Selamat. Semoga dengan adanya acara ini atau seminar ini, pengimbasan materi dari Pak Kadek Selamat yang telah didapatkan pada program guru penggerak ini bisa membuat sekolah kita menjadi semakin baik untuk kedepannya. Tenaga pendidik menjadi lebih bisa memahami dan mengayomi siswa di dalam memberikan pengajaran pendidikan di kelas, baik itu di dalam kelas dan di luar kelas juga. Nah, terima kasih Bapak Kadek Selamat sudah memberikan begitu banyak materi dan begitu banyak pengalaman yang sudah didapatkan di dalam program guru penggerak, sudah mau berbagi dengan kami Bapak Ibu guru di sekolah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri 9 Kesiman terkait refleksi kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Jadi tadi kita sudah menyimak penyampaian yang sangat luar biasa dari Bapak Kadek Selamat. Begitu juga feedback yang sangat luar biasa dari Bapak Kepala SD Negeri 9 Kesiman. Untuk hal tersebut, mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk Kepala Sekolah beserta Bapak Kadek Selamat. Baiklah Bapak Ibu, pada saat ini kita sudah berada di penghujung acara kita. Marilah kita tutup kegiatan hari ini. Seperti kata pepatah, tak ada garing yang tak retak. Begitu juga saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya memandu kegiatan ini. Akhir kata, semoga kegiatan diseminasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan menghaturkan para Santi. Om Santi Santi Santi.